sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 1 tentang persiapan konseling pasien diabetes. Persiapan sebelum melakukan konseling sangat penting untuk memastikan keberhasilan terapi pasien. Tujuan persiapan konseling ini adalah untuk memahami kondisi pasien, personalisasi konseling, efisiensi waktu, mengurangi risiko kesalahan dengan menyiapkan peralatan, dokumentasi, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan pasien. Setelah mengikuti materi pokok ini, sejawat apoteker dapat menjelaskan dan menyiapkan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pasien diabetes. Materi pokok 1 ini terdiri atas 4 submateri pokok, yaitu 1. Screening pasien, 2. Penyiapan materi, 3. Penyiapan tempat konseling, 4. Penyiapan formulir konseling. Untuk mempermudah sejawat apoteker dalam belajar, setiap submateri akan disampaikan melalui video yang berisikan bagaimana screening pasien, penyiapan materi, penyiapan tempat konseling dan formulir konseling. Dan di setiap submateri juga telah disediakan kuis, agar sejawat apoteker dapat mempertajam pemahaman. Yuk kita mulai belajar. Sejawat apoteker, diabetes merupakan penyakit dengan banyak variabel, termasuk jenis-jenis diabetes, tingkat keparahan, dan komorbiditas yang mungkin terjadi. Persiapan sebelum memulai konseling dapat membantu apoteker untuk memahami secara mendalam kondisi spesifik pasien, sehingga bisa memberikan informasi dan rekomendasi yang paling relevan. Pertama, kita akan membahas screening pasien. Screening pasien adalah proses yang dilakukan oleh apoteker untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik pasien diabetes, menilai kondisi kesehatan pasien, riwayat pengobatan, dan faktor risiko yang kemungkinan terjadi. Tujuan dari screening pasien adalah 1. Personalisasi konseling. Setiap pasien memiliki kebutuhan dan preferensi yang unik. Dengan melakukan persiapan yang baik, apoteker dapat menyesuaikan pendekatan konseling untuk mencocokkan dengan profil medis, gaya belajar, dan kebutuhan emosional pasien. Ini mencakup pemilihan materi konseling yang tepat dan metode penyampaian informasi. 2. Efisiensi waktu. Konseling yang efektif membutuhkan penggunaan waktu yang efisien. Persiapan memungkinkan apoteker untuk mengorganisir sesi konseling dengan cara yang logis dan terstruktur, memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan dalam waktu yang tersedia tanpa terburu-buru. 3. Mengurangi risiko kesalahan. Diabetes adalah kondisi yang memerlukan penanganan hati-hati terkait pengobatan dan manajemen gaya hidup. Apoteker harus memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up-to-date. Persiapan memungkinkan pemeriksaan ganda atas data dan rekomendasi yang akan diberikan, mengurangi kemungkinan kesalahan atau informasi yang salah. 4. Meningkatkan kepercayaan pasien. Persiapan yang baik menunjukkan profesionalisme dan dedikasi terhadap perawatan pasien yang bisa membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan pasien. Persiapan konseling yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas konseling yang diberikan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dan kemungkinan hasil terapi yang optimal. Sekarang, sejawat apoteker sudah belajar submateri pokok 1 tentang screening pasien. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 2 tentang penyiapan materi. Semangat! Halo sejawat apoteker. Kali ini kita akan membahas submateri pokok 2 tentang penyiapan materi. Submateri pokok 2 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 1 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, penyiapan materi yaitu kegiatan memilih dan menyiapkan materi edukasi dan informasi yang relevan yang akan digunakan selama sesi konseling, termasuk brosur, slide presentasi, dan bahan bacaan lain yang mendukung. Penyiapan untuk melakukan konseling yang melitus. Materi yang disiapkan harus relevan dengan kebutuhan spesifik jenis materi yang perlu disiapkan oleh apoteker. Materi dapat berbentuk brosur dan pamflet edukasi, slide presentasi, bahan referensi rujukan, video edukatif, dan alat peraga. Materi berbentuk brosur dan pamflet edukasi berisi informasi tentang diabetes melitus, termasuk jenis-jenis diabetes, panduan mengenai diet dan nutrisi yang sesuai untuk pasien diabetes, informasi tentang pentingnya olahraga dan aktivitas fisik, tips pengelolaan kadar gula darah dan penjelasan mengenai obat-obatan yang digunakan, termasuk cara penggunaan dan efek sampingnya. Materi berbentuk slide presentasi berisi materi presentasi yang mencakup dasar-dasar diabetes, pengelolaan, dan pencegahan komplikasinya.
Grafik dan diagram yang menunjukkan progresivitas diabetes bila tidak dikelola dengan baik, serta mekanisme dan cara kerja insulin dan obat diabetes terhadap metabolisme glukosa. Materi berbentuk bahan referensi rujukan, dapat berupa artikel atau paper penelitian terupdate tentang pengobatan dan manajemen diabetes, buku atau literatur tentang gaya hidup sehat untuk diabetes, dan FAQ, Frequently Asked Questions, yang merangkum pertanyaan umum pasien. Materi berbentuk video edukatif, dapat berupa video tentang cara penggunaan alat monitor gula darah, video tutorial tentang teknik injeksi insulin, video edukatif tentang pengaruh diet dan olahraga terhadap manajemen diabetes. Materi berbentuk alat peraga dapat berupa model yang menunjukkan organ-organ yang terpengaruh oleh diabetes, alat ukur gula darah atau contoh strip test untuk demonstrasi, alat injeksi insulin dan cara penggunaannya. Sekarang, sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 2 tentang penyiapan materi. Selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 3 tentang penyiapan tempat konseling. Sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 3 tentang penyiapan tempat konseling. Submateri pokok penyiapan tempat konseling ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 2 tentang penyiapan materi yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker. Yang ketiga adalah penyiapan tempat konseling. Tempat konseling merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan konseling efektif, khususnya untuk pasien dengan kondisi seperti diabetes. Tujuan menyiapkan tempat konseling yang baik adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif yang mendukung interaksi positif antara apoteker dan pasien. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas komunikasi, memfasilitasi pengertian informasi yang disampaikan, dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apoteker. Tujuan penyiapan tempat konseling adalah untuk 1. Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien selama konseling. Yang penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pasien merasa nyaman berbagi informasi pribadi. 2. Meningkatkan kenyamanan dengan mengurangi gangguan dari kebisingan atau interupsi yang tidak perlu agar sesi konseling dapat berlangsung dengan fokus. Pastikan bahwa tempat konseling nyaman untuk duduk dalam jangka waktu yang lama, terang, dan memiliki ventilasi yang baik, sehingga pasien dan apoteker sama-sama merasa nyaman selama sesi berlangsung. 3. Kemudahan aksesibilitas. Tempat konseling harus mudah diakses oleh semua pasien, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Tahapan menyiapkan tempat konseling. 1. Pemilihan lokasi. Pilihlah ruangan yang tenang, jauh dari kebisingan lalu lintas atau kegiatan sehari-hari yang lain. Pastikan lokasi mudah diakses oleh semua pasien, termasuk penyediaan akses untuk kursi roda jika perlu. 2. Desain dan tata letak. Rancangan tata letak ruangan sebaiknya memudahkan interaksi tatap muka tanpa terasa terlalu formal atau intimidatif. Kemudian tempatkan kursi dan meja pada posisi yang mengundang diskusi, idealnya dengan kursi yang nyaman dan meja pada tinggi yang tepat. 3. Pencahayaan dan ventilasi. Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan, yang tidak menyilaukan atau terlalu redup, dan sediakan ventilasi yang baik untuk menjaga udara tetap segar dan tidak pengap. Sekarang, sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 3 tentang penyiapan tempat konseling. Selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 4 tentang penyiapan formulir konseling. Tetap semangat, sejawat apoteker. Kali ini kita akan membahas submateri pokok terakhir dari materi pokok 1, yaitu tentang penyiapan formulir konseling. Submateri pokok penyiapan formulir konseling ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok penyiapan tempat konseling yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, penyiapan formulir konseling merupakan bagian penting dari proses konseling efektif, terutama dalam pengelolaan diabetes. Formulir ini tidak hanya berfungsi untuk mendokumentasikan sesi konseling, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi perawatan. Tujuan penyiapan formulir konseling adalah 1. Dokumentasi rinci. Adanya formulir konseling membantu mendokumentasikan detail penting dari setiap sesi, termasuk informasi pribadi pasien, riwayat kesehatan, rencana pengobatan, dan tujuan kesehatan pasien. 2. Pemantauan kemajuan. Dengan menggunakan formulir yang konsisten akan memungkinkan apoteker untuk melacak kemajuan pasien dari waktu ke waktu dan mengukur efektivitas intervensi yang direkomendasikan.
Tidak. Kontinuitas pengobatan. Adanya formulir konseling akan memberikan basis data yang dapat digunakan oleh profesional kesehatan lain untuk memahami pendekatan terapi yang telah diterapkan, memfasilitasi kerjasama tim kesehatan dalam mengelola kondisi pasien. 4. Komunikasi yang efektif. Adanya formulir ini sangat membantu untuk memastikan bahwa semua informasi penting dikomunikasikan antara apoteker dan pasien atau antar berbagai profesional kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien. Sejawat apoteker, kita telah mencapai akhir pembelajaran sub-materi ini. Sejawat apoteker sudah mempelajari sub-materi pokok 4 tentang penyiapan formulir konseling. Artinya sejawat apoteker telah selesai membahas materi pokok 1 tentang persiapan konseling pasien diabetes. Untuk mengukur pengetahuan sejawat apoteker terkait materi pokok 1 ini, silakan sejawat apoteker mengisi kuis yang sudah tersedia. Jika nilai sudah mencapai 80, sejawat apoteker dapat mengakhiri sesi pembelajaran e-learning untuk materi pokok ini. Terima kasih kepada seluruh sejawat apoteker yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi pembelajaran e-learning materi pokok ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat!